Misalnya ketika Ganjar pergi ke pesantren tertentu, saya lupa namanya, itu dapat sambutan yang baik, itu yang positif itu dari Pak Kiai gitu kan. Jadi bahkan ada yang komunikasinya begitu akrab sekali. Jadi oleh karena itulah maka kami selalu mengatakan, melakukan, bukan mengatakan bahwa kombinasi dari dua-duanya. Nah kembali, 21 program misalnya, apakah mudah itu disampaikan atau diingat? Betul, saya setuju ketika dilakukan langsung total disampaikan 21. Ada kreativitas ketika entry point-nya adalah pesantren. Mungkin alumninya, mungkin pendekatan ekonomi pesantren dan lain-lain. Iya. Tapi kalau pesantren sebagai enclave yang selama ini kita pahami datang kemudian mendapat jaringannya itu udah sangat becek dan nggak maksimal. Pemirsa, dukungan Jokowi basis masa Prabowo di Jawa Timur dan dukungan Hovifah Indar Parawangsa diprediksi akan menjadi insentif bagi paslon 2. Bagaimana pendapat narasumber terkait prediksi ini? Bang Imrus, saya masih akan melanjutkan tentang hal ini. 02 punya tokoh-tokoh yang secara nasional punya akar yang sangat kuat. Ada Pak Jokowi yang sudah secara tersurat tapi orang udah tahu mendukung 02, kemudian ada Pak Prabowo yang di Pilpres 2019 itu kalah tipis lah. Kalau nggak salah begitu ya, dibandingkan dengan kompetitornya Pak Jokowi. Nah, sampai sekarang kan mereka pasti punya basis massa ditambah dengan Bu Hovifah. Nah, Anda tadi mengatakan kami akan bergerak melalui cara-cara yang rasional dengan menyodorkan 21 program. Hasil evaluasinya seperti apa? Baik. Saya pikir kombinasi daripada pendekatan kultural dan pendekatan program atau rasional itu justru lebih baik. Bukan berarti kami tidak melakukan pendekatan kultural. Kenapa? Kader-kader partai, PD Perjuangan maupun P3 dan partai pendukung di situ ada juga orang yang dekat dengan pendekatan kultural. Mereka punya modal untuk kedekatan secara sosiologis maupun religiusitas. Nah, tetapi kami juga mengkombinasi dengan program. Kenapa kami selalu mengkombinasikan? Karena manusia itu kami pandang sebagai subjek, bukan objek yang tergiring begitu saja. Tetapi bukan berarti pendekatan kultural tidak dilakukan. Karena memang di PD Perjuangan atau pada pengurus-pengurusnya itu juga adalah menjadi anggota daripada NU gitu ya, tetapi secara pribadi, bukan secara organisatoris. Jadi pendekatan-pendekatan ini telah dilakukan. Contoh, misalnya ketika Ganjar pergi ke pesantren tertentu, saya lupa namanya, itu dapat sambutan yang baik, itu yang positif itu dari Pak Kiai gitu kan. Jadi bahkan ada yang komunikasinya begitu akrab sekali. Jadi oleh karena itulah maka kami selalu mengatakan, melakukan, bukan mengatakan bahwa kombinasi dari dua-duanya. Nah kembali, 21 program misalnya, apakah mudah itu disampaikan atau diingat? Betul, saya setuju ketika dilakukan langsung total disampaikan 21. Tetapi ranting atau katakan tim sukses di ranting-ranting, di desa-desa bergerak terus. Mereka menjelaskan secara dialogis. Nah oleh karena itulah dialektika yang terjadi, topik katakanlah program 1, program 2, program 3, terus didialektikakan. Maka oleh karena itu kesimpulan kami kemarin dalam suatu diskusi-diskusi bertemu dengan rakyat, mereka bahkan mengatakan kalau ini diwujudkan melampaui apa yang disebut dengan makan gratis dan susu gratis itu. Karena memang kita berikan pancing, bukan berikan ikannya, bukan. Mereka sadar itu. Boleh nggak kalau dilokalisir khusus untuk Jawa Timur, kira-kira apa yang spesifik menjadi problem di sana, Bang? Baik, kami tidak bisa melokalisir persoalan di Jawa Timur gitu ya. Tapi kami melihat secara makro. Oleh karena itulah bahkan seperti disebut tadi di Papua, pendekatan kultural juga dilakukan di sana. Jadi setiap daerah itu pendekatan kultural tetap dilakukan dan kombinasi dengan program. Jadi kami tidak memetakan secara khusus, tetapi bukan berarti kami menafikan, tidak. Misalnya opinion leader, secara komunikasi kami sadar betul. Kebetulan saya pakar di bidang, katakanlah di tim sukses ini, selalu saya sampaikan, tolong rangkul para opinion leader. Kalau dulu itu disebut opinion leader, sekarang kan influencer. Gitu ya. Nah, rangkul mereka, justru kita menggunakan, kita minta bantu mereka menjelaskan kepada masyarakat, sehingga program kita ini bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Nah, kalau saatnya kita coba persempit lagi misalnya, kalau itu lingkupnya pesantren, kira-kira apa yang ditawarkan oleh 03 untuk pesantren? Baik, dari kunjungan-kunjungan Ganjar ke sana, dia menjelaskan tentang tetap ke-21 program itu terkait dengan kesejahteraan pesantren yang dilakukan itu. Misalnya katakanlah program yang dilakukan, katakanlah peningkatan perekonomian dan lain-lain sebagainya, ditawarkan juga
pembangunan ekonomi di masyarakat pesantren. Ditawarkan bagaimana mengangkat pesantren ini menumbuhkan ekonomi di titik-titik pesantren tersebut. Jadi tidak sekedar lagi semata-mata hanya pendidikan secara teoritikal, tetapi bagaimana juga para alumni pesantren ini punya kemampuan, skill nanti ketika masih tetap mereka di situ dan juga ketika nanti berkarya di luar pesantren. Bang, Ya. pengaruh Pak Mahfud kenapa tidak terlalu signifikan untuk meraup suara Nahdien? Baik, itu kan atas data survei Survei, ya. Betul, karena pengaruh itu atas dasar kan kuantitatif. Tetapi sayangnya para surveyor pernah nggak melakukan menggali tentang pengaruh dalam konteks kualitatif, kedekatan psikologis. Karena menurut saya, Mahfud MD adalah orang loyal dengan Gus Durian. Tidak pernah menyimpang. Dia boleh dalam tanda kutip, bukan tanda kutip, dia muridnya Gus Dur gitu ya. Dan tidak pernah menyimpang dari organisasi itu. Oleh karena itulah, maka kami berkeyakinan dengan pendekatan kualitatif, dengan keberadaan Mahfud MD yang diterima. Coba lihat ketokohan Pak Mahfud MD, tidak hampir boleh dikatakan ya, tanpa cacat kan, nggak ada kekurangannya. Tidak pernah menyimpang dari Gus Durian misalnya kan. Dan kemudian dia punya intelektual yang luar biasa, punya keberanian. Nah ini modal bagi kami secara kualitatif sosok yang luar biasa. Maka kami menyimpulkan sekarang telah datang tokoh yang sangat berkualitas, Ganjar dan Mahfud. Luar biasa. Mas Soleh, saya ingin bertanya pengaruh Hovifah menurut Anda untuk kubu 02 seperti apa? Iya. Anda ada ya ini nggak sepakat bahwa itu insentif buat 02? Iya, masuk akal kalau disebut insentif bagi 02. Pertama, beliau adalah gubernur incumbent. Ya. Yang kedua, dia ketua umum Muslimat NU. Dengan gubernur berarti dia punya wilayah yang dalam kendali dia. Ya. Kemudian sebagai muslimat, organisasi yang paling tertata, paling secara administrasi paling bagus di NU itu hanya muslimat. Itu dia, makanya itu yang menjadi highlight tuh mak-mak NU-nya itu. Betul. Oh iya, muslimat NU-nya itu yang kemudian dianggap mampu berkontribusi. Tetapi menjadi persoalan adalah apakah dua keunggulan Khofifah ini dimaksimalkan atau tidak? Ya. Kenapa pertanyaan itu penting? Kenapa? Karena ketika Khofifah sebagai player dalam tanda kutip seperti saat ini, sebagai tim sukses, bukan sebagai orang yang bertarung, ini efektif tidak? Itu kan persoalannya. Jadi sudah berpihak gitu ya. Iya, ya makanya kan ketika dia dalam tanda kutip memanfaatkan muslimat untuk kepentingan-kepentingan bukan untuk dirinya langsung, tetapi dia sebagai tim bisa saja terbelah. Karena memang kelompok Anies Muhaimin juga menyebut bahwa dia sudah pegang apa yang disebut dengan KBNU, Keluarga Besar Nahdlatul Ulama. Yang di situ ada Fatayat NU, kemudian Ibnu, dan sebagian alumni-alumni IPB, Ikatan Pelajar dan Ikatan Putri NU. Nah, terjadi perebutan di situ dan saya yakin Khofifah tidak semaksimal ketika dia menjadi cagup 2018 kemarin. Itu catatan untuk Khofifah. Nah, Catatan untuk 03 terkait dengan Pak Mahfud? iya, Pak Mahfud kalau masih menggunakan pendekatan klasik, pendekatan normatif, menggunakan pesantren ini kan sudah sangat becek kan. Baik terkait pilpres, kemudian pilgub atau bupati sekalipun, iya, sudah sangat becek. Dan ibarat mengail atau menjala, tidak banyak ikan yang diambil di sana. Semua udah masuk ya? Semua udah masuk dan semua Semuanya diterima. disambut. Itu dia. Semua masuk, semua disambut berarti jadi netral kan? Semua disambut. Dikasih sorban semua. Iya, berarti kayak sorban. Betul. Karena stimulinya sama kan? Jadi netral. Tapi saya setuju dengan Bang Emerson tadi bahwa harus ada kreativitas ketika entry point-nya adalah pesantren. Mungkin alumninya, mungkin pendekatan ekonomi pesantren dan lain-lain. Iya. Tapi kalau pesantren sebagai enclave yang selama ini kita pahami datang kemudian mendapat penjaringannya itu udah sangat becek dan nggak maksimal saya yakin. Baik.